Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,25 triliun dolar atau turun sekitar 1,25%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.400-an, Ethereum 2081, BNB 340, XRP 0,51, Cardano 0,43, Dogecoin 0,091, Polygon Matic 1,16, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 24,46 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. Yang satu-satunya hijau di top 10 itu hanya Dogecoin, guys, menjadikan dia top performer hari ini dengan kenaikan 2,14% menuju 0,091 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, dengan ada penurunan yang lumayan signifikan dalam 1-2 hari terakhir guys. Tetapi dari segi likuidasi, kita tidak melihat angka yang cukup besar. Walaupun dari nominal tradersnya itu cukup banyak, ada sekitar 30.000 traders yang ke-liquid dalam 24 jam terakhir. Tapi kalau di-value-kan itu hanya sekitar 85 juta dolar guys. Dan ini adalah angka yang cukup kecil jika kita bandingkan dengan yang biasanya terjadi apabila Bitcoin bergerak mungkin dalam range 800 sampai 1.000 dolar penurunannya. Kadang-kadang itu long squeeze-nya bisa sampai ratusan, bahkan bisa sampai 2 atau 300 juta. Tapi kali ini cuma 85 juta dolar. Dan tidak mengherankan 24 jam terakhir itu dominannya 76,53%, yang ke-liquid adalah dari arah long. Sedangkan yang short itu ya kurang lebih cuma sekitar 20%. Dan jika kita perhatikan di sini guys, sebelum-sebelumnya ketika kita mendapatkan ada koreksi yang tidak sedalam ini, justru ada likuidasi yang lebih besar. Seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Kita bergeraknya nggak terlalu signifikan, tetapi mampu menghasilkan likuidasi yang besar di sini. Menunjukkan apa? Bahwa di sini, gitu ya, walaupun pergerakan Bitcoin itu tidak terlalu masif, alias kita cenderung sideways, tetapi orang-orang itu hobi untuk memakai leverage yang besar, gitu. Sehingga yang terjadi adalah kita melihat banyak sekali yang ke-liquid dengan nominal yang cukup besar. Tetapi menariknya, dengan pergerakan yang kita lihat dalam 1-2 hari terakhir ini, walaupun terlihat cukup dalam ya, dari yang kemarin sempat menyentuh hampir 31.000, sekarang kita ada kurang lebih di area 29 ribuan, tetapi itu hanya menghasilkan likuidasi sampai puluhan juta dolar. Nah, jadi apa kesimpulannya guys? Kesimpulannya adalah kita bisa berasumsi bahwa yang kita lihat di sini adalah pergerakan yang didukung oleh spot buying. Seperti yang udah kita pernah bahas juga beberapa video sebelumnya. Itu juga yang kita mau, guys. Kita nggak mau ngelihat harga Bitcoin itu naik terus-menerus, tetapi didukung oleh orang-orang yang long menggunakan leverage. Karena itu riskan. Riskannya apa? Riskannya market maker-nya iseng, kemudian mau nge-liquid orang-orang yang long tersebut dengan leverage yang besar. Sehingga yang terjadi apa? Kemudian long squeeze dan kita melihat ada drop yang signifikan. Yang kita mau apa? Yang kita mau adalah melihat spot buying. Orang-orang membelinya di spot kebanyakan, sehingga tidak ada insentif bagi market maker untuk kemudian melakukan penurunan harga untuk meliquid orang-orang tersebut. Karena belinya di spot, guys. Nggak bisa. Gimana mau di-liquid orang belinya di spot? Sampai harga Bitcoin-nya 0 pun, ya nggak bakalan ke-liquid gitu loh. Ya kan? Dan ini adalah sebuah berita baik harusnya. Dan kemarin juga kita melihat gitu, ketika kita mendapatkan ada kenaikan, itu juga short squeeze-nya tidak seberapa sebenarnya dari segi nominalnya. Sehingga menunjukkan bahwa dalam 1 atau 2 bulan, 1 bulan terakhir terutama, kita mungkin melihat ada sedikit penurunan interest untuk para trader yang menggunakan leverage yang terlalu besar gitu. Jadi itu harusnya merupakan berita baik, guys. Jadi itu adalah yang pertama yang perlu kalian ketahui. Yang kedua, ini adalah sebuah fakta yang wajib teman-teman ketahui kalau memang merupakan investor jangka panjang dari Bitcoin. Ini dari Mitchell. Exchange balances plus supply left to be mined equals Bitcoin available for the market to acquire. Jadi, stok yang berada di exchange ditambah dengan supply yang tersisa untuk ditambang,
itu sama dengan Bitcoin yang sekarang masih bisa dibeli di market. Nah, jika kita bandingkan dengan beberapa halving sebelumnya, pertama kali halving, stok Bitcoin yang berada di dalam exchange plus jumlah Bitcoin yang masih bisa ditambang, itu masih ada 10.499.000 Bitcoin. Masih banyak pada saat itu stoknya. Itu di tahun 2012. Nah, halving kedua, 2016, itu sudah tersisa 6.265.000 Bitcoin. Ini adalah total, jika kita tambahkan jumlah Bitcoin yang berada dalam exchange ditambah dengan jumlah Bitcoin yang masih tersisa untuk ditambang. Sekali lagi ya. Nah, di halving ketiga, kita melihat angkanya kembali menurun drastis. Dari 6.200.000, di halving ketiga itu menjadi 5.658.000 Bitcoin. Dan hari ini, walaupun kita belum mencapai halving, kita kembali melihat angkanya juga menurun drastis. 3.956.000 Bitcoin. Apa yang mau disampaikan di sini? Supply menurun, demand meningkat. Apa yang bakalan terjadi dengan barang yang supply-nya menurun, demand-nya naik, harganya bakalan naik. Kenapa? Ya karena supply-nya semakin langka. Sedangkan orang-orang sekarang semakin kenal dan semakin banyak yang percaya bahwa Bitcoin adalah salah satu at least alat diversifikasi untuk portofolio mereka. Paling tidak orang mungkin sekarang merasa, ya oke, walaupun masih ada sebagian yang tidak benar-benar percaya terhadap cryptocurrency, tapi mungkin mereka hanya jadikan itu sebagai alat diversifikasi. Jikalau misalnya memang benar Bitcoin itu akan menjadi sebuah aset yang sangat berharga di masa depan, at least mereka punya gitu. Nah, sekali lagi, ini juga berjalan berbarengan dengan adopsi yang kita lihat terjadi 1-2 tahun belakangan. Orang-orang sekarang semakin banyak yang mengenal seputaran cryptocurrency. Semakin banyak institusi yang menawarkan jasa untuk jasa trading cryptocurrency, custodian cryptocurrency, dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi semakin banyak orang yang akan kenal dengan cryptocurrency, dan dari tahun ke tahun gitu guys, kita melihat wallet atau addresses-nya Bitcoin wallet itu terus menembus ke all-time high yang baru, alias semakin banyak investor baru yang masuk ke cryptocurrency. Belum lagi, kalau kita misalnya sudah berbicara soal di tahun 2024, 2025, atau 2026, ketika mungkin halving sudah, kita udah lihat halving 2024, ya hasil penambangan dipotong lagi setengah, orang-orang mulai mungkin merasa lagi perlu untuk membeli secepatnya Bitcoin-nya, demand-nya kembali naik, sedangkan supply-nya menurun, itu juga akan menyebabkan harganya kembali naik. Oke. Kemudian yang berikutnya dari James V. Stratton. Jadi ini menunjukkan ada satu data relative activity of small and large entities, alias ini untuk memperlihatkan ke kita aktivitas para paus dan juga retail seperti kita. Tapi kali ini kita fokus ke yang para paus yang mempunyai ya dana yang cukup besar lah gitu. Dan jika teman-teman perhatikan, menariknya adalah para whales itu cukup tertarik untuk beraktivitas ketika kita melihat crash yang disebabkan oleh FTX di sini. Oke. Kemudian juga kita melihat ada aktivitas lagi yang cukup aktif dari para paus itu ketika harga Bitcoin sudah start untuk rally di sini. Dan kali ini kita juga melihat hal yang sama terjadi. Walaupun Bitcoin sedang terkoreksi, tetapi kita melihat dari segi trend accumulation score-nya juga, para paus itu sekarang slightly accumulation. Atau sedang melakukan akumulasi. Jika ini berwarna biru, itu berarti sedang akumulasi. Semakin dalam warna birunya, itu akumulasinya semakin berat. Semakin muda, ya berarti akumulasinya semakin sedikit. Kalau merah, itu berarti distribusi atau mereka jualan gitu. Semakin pekat merahnya, semakin banyak jualannya. Nah, jika kita lihat untuk kondisi sekarang gitu ya, justru para retail kecil yang itu sedang melakukan distribusi. Oke, yang di bawah 1 Bitcoin itu distribusi kecil, 1-10 Bitcoin distribusi kecil, justru yang punya 10-100 Bitcoin itu sedang distribusi berat, guys. Tetapi sisanya melakukan distribusi ringan seperti yang 1-1000,
Tetapi yang di atasnya lagi, ini cenderung netral gitu ya. Dari yang punya 1000 sampai 10.000 Bitcoin itu cenderung netral. Netral artinya di angka kurang lebih 0 di sini. Tetapi yang paling besar justru, para whales yang mempunyai lebih dari 10.000 Bitcoin, itu sekarang dalam keadaan sedikit akumulasi. Dan akumulasi yang mereka lakukan di sini, itu jarang-jarang kita lihat, guys. Terakhir kali itu ketika adalah crash yang disebabkan oleh FTX di sini. Dan juga di sini. Dan kalian bisa lihat apa yang berikutnya terjadi setiap kali orang-orang atau para paus yang mempunyai lebih dari 10.000 Bitcoin itu cenderung dalam keadaan akumulasi. Pertama di sini, kita mendapatkan apa? Walaupun ini hanya relief rally, tapi ini adalah pergerakan yang cukup signifikan ke atas. Di sini juga sama, mereka akumulasi ketika FTX crash. Apa yang terjadi berikutnya, kita kemudian mendapatkan juga rally. Nah, kali ini mereka juga start kembali melakukan akumulasi. Nah, apakah ini berarti kita akan kembali melihat Bitcoin rally ke angka 40-50 ribu, walaupun gitu ya, akumulasinya masih terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Ya, mudah-mudahan kita melihat hal ini terus berlanjut, dan harusnya itu akan menjadi berita baik, di mana para paus justru melakukan akumulasi, walaupun harga Bitcoin sekarang tidak lagi berada di harga 15.000, melainkan sudah di range antara 30-28 ribu. Menunjukkan walaupun kita udah di harga segini, tapi menurut para paus ini bukan harga yang terlalu mahal mungkin untuk melakukan akumulasi. Jadi ini ada datanya gitu guys, faktanya, bukan opini dari saya, tapi memang kita bisa cek datanya sendiri, ada faktanya. Oke? Dan yang berikutnya, ini juga menarik nih guys. Seperti yang teman-teman tahu, di setiap tahun gitu ya, akan ada Bitcoin Conference. Dan di Bitcoin Conference tahun ini, di Miami, kita akan melihat salah satu gubernur asal Indonesia, yaitu Ridwan Kamil, bakal menjadi salah satu pembicara di Bitcoin Conference in Miami. Jadi ini saya nggak tahu kenapa bisa terjadi gitu ya. Apakah saya nggak pernah ngikutin ya untuk Pak Ridwan Kamil ini, apakah dia adalah seorang yang sangat pro terhadap cryptocurrency atau tidak. Tetapi jika dia sudah mengikuti ini, harusnya dia pro gitu ya guys. Harusnya dia pro terhadap Bitcoin, sehingga dia mau gitu untuk menjadi pembicara di Bitcoin. Ini juga harusnya akan menjadi berita baik gitu ya. Untuk orang-orang yang sebelumnya mungkin nggak kenal gitu ya. Siapa itu Ridwan Kamil, pertama, jadi Indonesia juga dapat exposure. Yang kedua juga mungkin masyarakat yang berada di Jawa Barat juga mungkin bakalan, apa nih, kenapa Ridwan Kamil ada di sini nih? Ini apa nih? Event apa gitu? Lalu mereka mungkin tahu, oh ini Bitcoin Conference. Apa itu Bitcoin? Nah, sekali lagi, semakin banyak orang akan belajar. Apa itu sebenarnya Bitcoin? Kenapa bisa Ridwan Kamil jadi pembicara dan lain sebagainya? Sehingga sekali lagi itu harusnya akan menjadi dampak yang positif nanti untuk kita-kita yang sudah membeli dari harga yang murah, sehingga ketika nanti demand-nya semakin banyak, ya harganya akan terus naik. Nah, ini adalah list dari speakers atau pembicara yang nanti akan berbicara di Bitcoin Conference 2023. Ya, untuk yang lain seperti biasalah, muka-muka yang standar seperti Michael Saylor itu sudah pasti ada, Arthur Hayes, ada Michael Lewis. Tapi ini kita nggak mau lihat lah gitu ya. Yang mau kita lihat tuh yang ini, dari Ridwan Kamil. Satu-satunya yang paling mencolok karena pakai seragam gitu guys. Sisanya mah pakai yang pakaian casual aja. Ridwan Kamil bakal menjadi salah satu pembicara. Ya, saya sih tertarik untuk menonton gitu ya, apa yang pengen dibicarakan oleh Ridwan Kamil di Bitcoin Conference. Apakah ada kaitannya dengan kebijakan yang bakalan dia buat nanti di Jawa Barat? Who knows gitu ya. Apakah dia akan membuat sebuah kebijakan yang pro terhadap cryptocurrency? Ya, kita bakalan mungkin bisa lihat nanti ketika eventnya sudah berlangsung. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke chart guys, saya pengen mention lagi untuk salah satu platform ini yang juga pernah saya mention sebelumnya. Disclaimer, ini ada kaitannya dengan gambling dan juga betting. So, untuk teman-teman yang tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau gambling dan juga betting, mungkin bisa di-skip langsung ke chart. Tetapi kalau kalian yang sebelumnya pernah melakukan gambling maupun betting menggunakan fiat money, berita baiknya kali ini, teman-teman sudah bisa melakukan hal yang sama, tetapi kali ini alat transaksinya menggunakan cryptocurrency. Karena di sini, platformnya namanya BC.game. Di sini teman-teman bisa menggunakan cryptocurrency sekalian seperti USDT, BTC, Ethereum, XRP, Dogecoin, dan lain sebagainya untuk dijadikan alat transaksi kalau misalnya teman-teman mau betting atau misalnya mau gambling di sini. Nah, di sini teman-teman akan bisa mendapatkan bonus deposit hingga 270% untuk deposit pertama. Jadi ini angkanya cukup besar. Dan
link pendaftarannya sudah ada di bio kalau misalnya di description box kalau misalnya teman-teman mau mencoba. Dan platform ini tidak abal-abal ya guys, karena mereka mempunyai partner yang cukup dikenal. Salah satunya adalah AVA. AVA juga adalah merupakan official partner dari timnas sepak bola Argentina. Dan kalau kalian lihat seragam atau baju dari timnas Argentina itu pasti ada tulisan AVA-nya di sini. Jadi ini ada partner juga untuk BC.game. Kemudian juga ada Cloud9 yang merupakan partnernya juga. Dan di sini teman-teman bisa melakukan segala hal. Mulai dari bermain kasino di sini juga banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Kemudian ada juga sports betting kalau misalnya kalian pengen yang berkaitan dengan olahraga, atau bahkan lottery juga di sini bisa. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman mau melakukan deposit, di sini caranya banyak sekali, bervariasi. Mulai dari kalian bisa deposit menggunakan cryptocurrency kalian, atau kalau mau fiat, di sini kalian bisa menggunakan Google Pay, bisa menggunakan Apple Pay, Samsung Pay, Mastercard, maupun Visa. Dan ini adalah list dari berbagai game yang bisa teman-teman mainkan gitu ya, kalau memang tertarik gitu. Iseng-iseng siapa tahu kalian menjadi pemenang gitu kan, dapat jackpot, who knows. Dan kalau misalnya kalian scroll, ini banyak sekali guys. Banyak sekali game yang bisa kalian mainkan. Bahkan saya kadang-kadang itu sampai bingung mau yang mana gitu. Karena saking banyaknya gitu kan. Dan jaringan yang diterima di sini itu bisa dari Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP, Cardano, Polkadot, dan sebagainya. Ini ada berbagai koin yang bisa teman-teman depositkan di sini untuk nantinya dijadikan alat sebagai transaksi. Sekali lagi, tanggung jawab sponsor dan permainan dari mereka ini mulai dari Sigma, Cloud9, Alpha, kemudian iTech Labs, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mendapatkan bonus deposit hingga 270% dan mencoba untuk bermain di sini, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendapatkan bonus deposit hingga 270%. Oke? So, itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart saja. Oke. Teman-teman, kita kemarin sudah sempat membahas gitu ya. Pertama, saya sampaikan saya untuk kemarin cenderung short term bearish. Kenapa? Alasannya adalah sesimpel karena kita juga mendapatkan adanya indikasi apa di sini. Setelah kemarin berkali-kali kita mendapatkan head and shoulder guys. Pertama, head and shoulder-nya itu yang kecil di sini. Ini adalah head and shoulder pertama. Oke. Dan ini teman-teman, kalau misalnya ada sempat short, ini harusnya mencapai target. Oke, head and shoulder kedua yang mana? Yang ini. Kita bahas juga di video kemarin. Neckline-nya di sini. Dan kalau teman-teman masuk yang ini juga, harusnya sudah mencapai target juga. Head and shoulder yang ketiga, ini juga lebih besar lagi. Tapi ini mungkin akan lebih jelas di 4 hour, tapi kalau di 1 hour, ini saya perjelas saja, adalah yang ini. Left shoulder, head, right shoulder, ini adalah neckline. Dan kalian bisa lihat, bulls mencoba mempertahankan area ini, namun tidak berhasil. Dan kita jebol di bawah head and shoulder tersebut. Yang membuat saya kemarin sampaikan, short term itu saya bearish, karena ada pattern head and shoulder di sini. Dan sekarang kita sudah mendapatkan koreksi tersebut. Jadi sudah sesuai dengan skenario yang dari kemarin kita bahas. Nah, kalau kita bicara soal target teknikal dari head and shoulder yang di sini, maka kita cukup tarik dari sini ke sini. Nah, kita bisa lihat persis gitu ya, persis area targetnya akan berada di area major support di sekitaran 28.700. Kenapa major support? Sebelumnya area ini selalu dipertahankan menjadi area major resistance. Yang kali ini harusnya akan kita flip menjadi area support. Nah, saya tidak mengatakan Bitcoin akan langsung menuju ke sini guys ya. Bisa aja short term kita akan kembali melakukan retest terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita akan menuju ke area ini. Yang tentunya bisa juga teman-teman manfaatkan sebagai setup berikutnya kalau misalnya belum sempat masuk. Dari misalnya setup yang di sini, setup yang di sini, dan juga yang di sini belum sempat masuk juga, mungkin ini bisa menjadi next setup untuk kalian. Tetapi untuk short term gitu ya, kalau saya lihat dari 15-minute chart, karena ada pergerakan yang cukup impulsif di sini, oke, disertai juga ada dengan konsolidasi, maka saya bisa melihat untuk short term, sekarang kita akan melakukan kenaikan dulu. Kemungkinan akan menargetkan lagi ke sekitaran area range 29.700 sampai 29.800. Dan jika teman-teman mendapatkan ada indikasi pelemahan momentum bullish di sini, kemudian disertai ada reversal pattern, lagi-lagi mungkin semacam double top,
triple top, atau mungkin head and shoulder katakanlah. Ini mungkin bisa menjadi setup lagi bagi kalian untuk masuk, dan kalau setup yang ini bagi saya RR-nya cukup baik guys. Jadi ini untuk teman-teman nih, tidak hanya untuk scalper, kemungkinan untuk day trader juga bisa masuk. Kalau misalnya nanti kita kembali nge-retest ke area di sini, oke, kalau slightly ke atas juga nggak masalah lah guys. Intinya kalau kalian melihat ada momentum yang sudah berkurang dari arah bullish-nya gitu ya, dan kemudian kalian melihat ada indikasi reversal pattern, katakanlah rising wedge, double top atau triple top di sekitaran area di sini, bagi saya itu cukup worth it untuk dicoba ambil short setup-nya. Targetinnya minimal ke sekitaran area 29.200, ini target pertama. Target kedua di sini, target terakhir adalah di sekitaran area 28.700-an. Jadi kalau misalnya kita ukur dari segi risk and reward, harusnya ini bakal menjadi sebuah trade yang mempunyai risk and reward cukup baik. Katakanlah teman-teman memproteksi diri kalian di sini gitu ya. Katakanlah proteksinya di sekitaran area 30.060-an gitu katakanlah. Dan saya juga ya, kalau saya masuk, saya juga kemungkinan bakalan menaruh stop loss di sekitaran area range di sini. Dan katakanlah kalian masuk anggap di sekitaran area di sini, kan? Maka kalian mempunyai trade 2:1, oke? Walaupun kalian hanya mencapai target pertama. Kalau capai target kedua, 2,5:1. Target terakhir atau yang ketiga itu 3,6 atau bahkan hampir 4:1. Jadi ini adalah sebuah trade yang menurut saya worth it untuk diambil. Tetapi untuk short term bagi saya, probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan kembali melihat kenaikan terlebih dahulu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kenapa saya mengatakan bahwa kemungkinan kita bisa melihat kenaikan terlebih dahulu? Karena di sini kita membuat V-shape recovery, guys. Dan juga kita berpotensi membuat inverse head and shoulder di sini. Dan ini bisa jadi berarti kita akan kemungkinan kembali nge-retest ke sekitaran area di sini. Nah, jika yang kita lihat ketika naik di sini adalah pergerakan yang cukup impulsif gitu ya, dan kemudian langsung break tanpa ada halangan dan pelemahan momentum sama sekali dari arah bull, maka itu jangan teman-teman ambil shortnya. Oke, yang paling ideal adalah kenaikan yang kita lihat di sini. Kalau teman-teman pengen short, kenaikan yang kita lihat ke sekitaran area di sini itu cenderung dalam keadaan korektif. Oke, korektif itu contohnya seperti apa? Korektif itu contohnya seperti ini, guys. Nah, seperti ini kenaikannya. Oke, kalau kenaikannya impulsif, seperti modelnya seperti ini, ya teman-teman jangan short gitu. Riskan jadinya. Karena kita melihat ada bukti bahwa bulls ternyata masih punya momentum. Tapi kalau pergerakannya seperti ini yang ideal. Artinya pergerakan kenaikannya itu terjadi merangkak seperti ini. Kemudian kalian dapat ada reversal pattern di sini, kalian ambil. Tapi kalau pergerakannya impulsif tiba-tiba lagi ke atas, ya udah jangan diambil gitu guys. Oke? Sekali lagi, tunggulah sampai setup dan konfirmasinya dapat baru diambil guys. Jangan buru-buru untuk masuk. Oke? Tapi sekali lagi, short term saya merasa kita akan start untuk merangkak naik terlebih dahulu, at least menuju ke sekitaran 29.600. Ini minimal ya guys. Ini lepas, kita akan kembali ke sekitaran 29.700 sampai 800. Oke? So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.